masuk final di tingkat nasional dan bisa mengikuti beasiswa persiapan S1 ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semangat, gimana nih kabar kalian? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kami dari MPK Adi Pramana SMA Negeri 1 Wangon. Selamat datang di Birusa Bincang Seru Semangat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Sawang Kaila, dan rekan saya, Esa Adelia Pritika, akan mengajak kalian dalam beberapa menit ke depan untuk berbincang-bincang seru bersama kuister spesial kita, salah satu siswa berprestasi SMA Negeri 1 Wangon, yaitu Abidah Nur Laila dari kelas 11 IPS 1 dan Ibu Retno Sari selaku pembimbing Abidah. Terima kasih. Terima kasih Abidah dan Ibu Retno sudah berkenan hadir. Halo Bu Retno, halo Abidah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Abidah ini salah satu siswa SMA Negeri 1 Wangon yang mempunyai segudang prestasi banyak loh. Salah satunya mempunyai biaya siswa persiapan S1 luar negeri dari Kemendikbud Ristek. Kalau mau tahu, yuk kenalan. Nah, mungkin Abidah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, nama saya Abidah Nur Laila dari kelas 11 IPS 1. Nah, tahu nggak sih di balik hebatnya Abidah ada pembimbing yang gak kalah hebat loh. Silakan Bu Retno bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Halo semuanya, nama saya Retno Sari. Kalian mungkin bisa memanggil saya Bu Retno ya. Saya guru mata bahasa Indonesia. Nah, menurut info yang kami dapatkan, Abidah ini mengikuti ekstrakurikuler KIR, kelompok ilmiah remaja. Apa sih alasan Abidah sendiri mengikuti ekstrakurikuler tersebut? Alasannya waktu pertama masuk Semanwa lihat poster ekstrakurikuler KIR ini banyak sekali anggota-anggota KIR yang mengikuti lomba-lomba. Akhirnya saya tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler KIR ini. Selain ekstrakir, apakah ada kegiatan yang lain diikuti seperti ekstra lain mungkin? Sebenarnya pada waktu awal masuk ke Semanwa ini saya mengikuti banyak ekstrakurikuler dan organisasi. Namun pada saat ini saya lebih memfokuskan di bidang KIR dan jurnalistik. Untuk Ibu Retno sendiri, bagaimana perasaan Ibu Retno ketika diberi amanah untuk menjadi pembina KIR tersebut? Apakah ada fasilitas sendiri? Bisa dibilang ada ya, karena dari awal masuk SMA Wangon itu kan saya 2018. Waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Yosi Dayat, almarhum. Nah, beliau langsung menunjuk saya sebagai pembina KIR, padahal saya belum ada pengalaman menjadi pembina KIR sama sekali, karena sebelumnya saya bukan guru di Indonesia gitu, jadinya belum ada pengalaman. Tapi saya berusaha sebagai pembina KIR. Kalau boleh tahu dulu Ibu mengajar di mana? Waktu 2014 saya waktu itu sebenarnya masih sekolah masih kuliah sih, tapi saya 2 bulan kurang lah saya ke Vietnam, saya mengajar orang Vietnam mahasiswa. Kemudian tahun 2016 dan 2017 saya bekerja sebagai guru bahasa Indonesia bagi penutur asing di Thailand. Jadi saya ngajarnya anak-anak Thailand. Nah, bagaimana sih cara Ibu mengatasinya? Saya banyak tanya-tanya ke senior saya ya, terutama bahasa Indonesia, karena kalau untuk karya ilmiah kan itu hubungannya dengan tulis menulis ya, jadi saya banyak ngobrol dengan senior guru bahasa Indonesia. Nah, untuk Abidah sendiri, mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang menonton bagaimana sih proses Abidah hingga bisa berada di posisi ini dan meraih prestasi yang bagus. Mungkin bisa diberi tips sedikit. Sebenarnya awal masuk KIR ini memang banyak mengikuti lomba-lomba, namun seperti siswa yang lain ada kalanya gagal. Waktu itu hampir 5 lomba yang diikuti, namun hanya 1 yang masuk final, dan itu pun hanya di tingkat kabupaten. Namun dari situ sempat ngedown karena
memang ingin sekali meraih prestasi namun belum bisa. Tapi waktu itu ditunjuk dan suruh ikut pembinaan di sekolah untuk mengikuti lomba versi di tingkat nasional. Akhirnya titik terang ada di sini karena ternyata bisa masuk final di tingkat nasional dan bisa mengikuti beasiswa persiapan S1 ke luar negeri. Kalau boleh tahu cita-cita dari Abida sendiri itu apa? Cita-citanya sebenarnya awalnya pengen jadi bisnismen, tapi setelah menekuni dunia tulis-menulis ini, akhirnya ingin menjadi jurnalis. Kalau boleh tahu, dari cita-cita sebagai seorang jurnalistik, apa sih yang membuat Abida itu benar-benar tertarik sama yang namanya menjadi jurnalistik? Karena saya ingin seperti Mbak Najwa Shihab ya, ingin menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat. Apakah orang tua setuju dengan cita-citanya Mbak Abida sebagai jurnalis? Pastinya sangat setuju ya, karena orang tua juga lulusan SMK, pasti orang tua ingin anaknya menjadi lebih baik. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang membuat Ibu yakin memilih Abida untuk mengikuti lomba dan seleksi beasiswa tersebut? Jadi untuk mengikuti lomba, kalau untuk lomba yang tingkat nasional itu memang yang untuk dikhususkan anak-anak kir saja, dan memang Abida semangat untuk mengikuti lombanya, jadi ya sudah berarti Abida bisa ikut karena memang punya karya juga. Terus kalau untuk masalah beasiswa itu memang ada salah satu syarat yang memberatkan siswa-siswa sini untuk mengikuti karena harus pernah menjadi finalis atau menjadi juara di tingkat nasional. Nah, yang pernah itu tuh hanya Abida. Jadi saya hanya menawarkan Abida mau nggak beasiswa ke luar negeri? Nah, Abida mau dan semangat. Orang tua Abida juga mendukung. Jadi ya sudah, nanti lanjut. Nah Bu, apakah ada hal yang paling sulit yang Ibu rasakan atau alami ketika membimbing siswa berprestasi seperti Abida? Kalau untuk masalah bimbingan itu sebenarnya asal anaknya semangat itu pembinanya juga semangat. Asal anaknya nggak loyo, soalnya kalau anaknya loyo pembinanya juga bingung ini mau diapain anaknya. Jadi berarti tergantung siswa. Iya betul, tergantung siswa. Apa hambatan yang dialami Abida dalam mengikuti lomba dan rangkaian seleksi beasiswa di luar negeri tersebut? Apa pernah merasa Abida putus asa? Hambatannya pasti ada ya. Yang pertama, waktu mengikuti seleksi dokumen itu penyerahan berkas-berkas belum bisa berbahasa Inggris dan syaratnya harus mengikuti tes TOEFL atau Duolingo. Pada saat itu kurang lebih 10 kali saya mencoba ikut Duolingo dan akhirnya bisa mendapatkan nilai yang diinginkan, walaupun sebenarnya belum yang diinginkan banget sih. Terus yang kedua, waktu itu juga waktu wawancara, waktunya singkat, persiapannya hanya 1 minggu dan belum ikut les bahasa Inggris, belum bisa bahasa Inggris juga. Waktu itu juga tepat sekali waktu PAS, akhirnya harus pintar-pintar membagi waktu untuk PAS dan belajar bahasa Inggris. Kalau putus asa pasti pernah ya, yang tadi kan hampir ingin menyerah, tapi waktu itu diminta dari pihak sekolah untuk mengikuti perlombaan versi di tingkat nasional. Nah Bu, Abida ini kan pernah merasa putus asa dalam usahanya. Untuk itu bagaimana cara Ibu memotivasi Abida supaya lebih semangat lagi? Nah ini lagi-lagi masalah bahasa Inggris ya. Karena memang harus upload sertifikat bahasa Inggris gitu, hasil sertifikat bahasa Inggris. Padahal Abida ini belum bisa bahasa Inggris, tentunya memang masih dasar banget gitu. Akhirnya sudah ini pakai Duolingo, terus saya ajari juga cara menjawab di Duolingo itu. Terus akhirnya Abida coba terus sampai 10 kali sampai nilainya dirasa oh udah ini udah cukup oke untuk diupload gitu. Ya paling hanya menyemangati dan mengajari Abida bagaimana cara-caranya mengerjakan soal bahasa Inggris. Nah, apa kesibukan Abida saat ini untuk mempersiapkan melanjutkan S1 di luar negeri? Kesibukannya paling belajar bahasa Inggris sama mengikuti bimbingan dari pihak beasiswa. Kalau boleh tahu,
Ibu Retno, bagaimana tanggapan sekolah tentang keberhasilan Abidah? Apakah ada hal yang dilakukan sekolah untuk membantu Abidah sendiri selama ia mengikuti lomba dan tes beasiswa tersebut? Sekolah sangat senang ya atas prestasi Abidah dan sangat mendukung Abidah untuk mendaftar beasiswa ini. Jadi waktu itu pas mau wawancara, itu kepala sekolah menugaskan berbahasa Inggris untuk mengajari Abidah ya cara untuk menjawab wawancara nanti bagaimana. Karena awalnya itu katanya wawancaranya mau full bahasa Inggris, tapi ternyata pas hari H itu bahasa Indonesia. Jadi ya tidak apa-apa sih. Nah, sekarang pasti Abidah sudah banyak kesehatan ya. Bagaimana cara Abidah untuk membagi waktu antara kesibukan dan untuk belajar? Apa sih tipsnya? Boleh Boleh dong bagi-bagi tipsnya. Sebenarnya masih suka bentrok ya antara kesibukan yang satu dengan yang lain. Cuma kalau ingin bisa membagi waktu itu paling buat to-do list untuk hari ini. Dari Ibu Retno sendiri, apa sih tips bagi siswa-siswi agar menjadi berprestasi seperti Abidah ini? Sebelumnya saya kan alumni SMA Mangun juga ya, jadi ya saya mau siswa-siswi apapun yang sedang kalian lakukan, apapun minat kalian, apapun yang kalian tekuni, tolong sungguh-sungguh dan raihlah prestasi setinggi mungkin. Nah, boleh dong dari Ibu Retno dan Abidah memberi motivasi bagi teman-teman yang sedang menonton biar ada semangat untuk bisa seperti Abidah. Jadi saya Silakan Untuk dari Ibu Retno dulu. motivasi. Motivasi ya. Oke, semoga ini kalian apapun yang sedang kalian lakukan, yang sedang kalian perjuangkan, coba kalian perjuangkan karena SMA ini hanya 3 tahun, tapi nanti akibatnya akan selamanya. Karena apa? Biasanya kalau SMA nanti nilai-nilai ataupun prestasi-prestasi yang nanti akan kalian dapat itu akan berimbas di dunia perkuliahan. Mungkin nanti bisa masuk ke kampus mana itu kan tergantung kalian di SMA ini. Atau misalnya mau langsung kerja juga nilainya juga harus tinggi ya, prestasinya juga ada gitu. Jadi semangat. Selanjutnya motivasi dari Abidah. milikilah impian setinggi mungkin sebab impian akan membangkitkan usaha kalian untuk masa depan. Terima kasih kepada Ibu Retno dan Abidah karena sudah hadir meluangkan waktu untuk Birusa MPK pada hari ini. Terima kasih juga telah berbagi cerita yang menginspirasi dan memotivasi, dan terima kasih juga atas tips-tips dari Ibu Retno dan Abidah. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau mendengar Birusa kali ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di episode Birusa selanjutnya. Bye-bye.